Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih waktu kita nyalain lampu, seberapa banyak listrik yang sebenarnya hilang di tengah jalan sebelum sampai ke rumah kita? Kayaknya sih lebih banyak dari yang kita kira. Nah, hari ini kita bakal coba lacak kebocoran tersembunyi di jaringan listrik kita. Nih, dengerin deh, sebagian listrik yang kita bayar tiap bulan itu ternyata nggak pernah sampai ke colokan kita. Listriknya hilang di perjalanan. Eits, ini bukan soal penipuan ya, tapi murni soal fisika dan infrastruktur jaringan listrik kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk paham di mana aja energi ini bocor, kita harus ikutin perjalanannya dari titik nol. Perjalanan yang super panjang, mulai dari pembangkit listrik sampai ke saklar di rumah kita. Dan ya, namanya juga perjalanan jauh, pasti ada aja rintangannya. Nama kerennya sih sistem tenaga listrik, tapi gampangnya, anggap aja ini kayak jalan raya super sibuk buat elektron. Sistem ini punya 3 bagian utama, dan masing-masing punya tugas spesifik buat nganterin listrik ke kita semua. Jadi gini alurnya. Pertama, listrik itu dibangkitkan, bisa dari macam-macam sumber. Terus listriknya langsung ngebut lewat jalur transmisi tegangan tinggi, ini ibaratnya jalan tol antar kota. Nah, pas sudah deket, baru deh masuk ke jaringan distribusi tegangan rendah. Ini kayak jalan-jalan kecil di komplek perumahan yang ngantarin listrik pas ke depan pintu rumah kita. Tapi, nah disinilah masalahnya. Di setiap tahap perjalanan tadi, ada aja energi yang hilang. Gak ada sistem yang efisien 100%, termasuk jaringan listrik kita. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Kehilangan energi ini sayangnya emang udah jadi bagian dari sistem. Penyebabnya macam-macam, mulai dari hambatan alami di kabelnya sendiri, sampai efisiensi trafo yang dipakai buat ngatur aliran listrik. Jadi ini emang masalah teknis yang nyata. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi pipa air aja ya. Jadi ada 2 jenis kebocoran. Yang pertama itu rugi daya. Ini ibaratnya air yang beneran tumpah dari pipa yang retak. Nah, yang kedua itu jatuh tegangan. Ini lebih kayak airnya sih masih keluar di ujung selang, tapi tekanannya lemah banget. Dua-duanya sama-sama pemborosan kan? Eits, tapi tenang dulu. Para insinyur udah tahu kok soal ini, dan mereka udah punya batas toleransinya. Perusahaan listrik biasanya menetapkan rentang yang masih bisa diterima, yaitu antara plus 5% sampai minus 10%. Jadi tujuannya bukan buat ngilangin kerugian sama sekali ya, karena itu hampir mustahil. Tapi buat menjaganya seminimal mungkin. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat langsung di lapangan gimana ceritanya. Kita bakal menyelami sebuah studi kasus dari WiSi di Raja Ampat, Indonesia, buat melihat kebocoran ini dengan mata kepala sendiri. Kenalin nih pasien kita hari ini. Namanya Ngulang Polres. Anggap aja ini salah satu arteri utama di jaringan listrik WiSi. Panjangnya lebih dari 13 km dan dia melayani listrik lewat 30 trafo. Nah, ini contoh yang pas banget buat kita ukur seberapa besar daya yang hilang. Terus